Hello guys, welcome back to my channel. Today we're going to talk about the trick to make our sugar glider bonding with us. Ya, oke. Jadi hari ini kita mau kasih kita sharing ya mengenai gimana sih caranya biar mereka bisa bonding sama kita, bisa jinak seperti itu. Ini berdasarkan pengalaman kita dan yang saya baca ya. Oke. Ya, tapi basically mereka tuh binatang ya, jadinya sampai mereka juga ngerasa kalau terancam atau dia nggak nyaman bisa gigit kita juga, dan itu biasa aja gitu loh. Aku pernah Ya, pernah digigit ya. boy sampai berdarah. Ya, walaupun dia sebenarnya udah friendly banget sama kita gitu loh. Ya gitu deh, namanya punya binatang ya harus siap seperti itu. Harus sabar bu, Ya sabar. sih, tapi kita paling nggak meminimalisasi tentang itu ya, gimana caranya kayak gitu. Oke, jadi kita mulai aja ya gimana caranya. Oke, jadi basically sugar glider itu kan makhluk yang suka berkumpul, berkoloni, jadi termasuk makhluk sosial juga. Dia membutuhkan teman dan sangat mungkin banget untuk bisa dekat dengan manusia, bisa jinak dan friendly gitu ya. Tapi memang nggak seloyal anjing atau kucing mungkin ya. Karena sugar glider ini susah untuk diajarin epinya di mana, pupnya di mana. Tapi menurut saya sih it's okay. Karena apa? Pinya dia juga sedikit, terus pupnya dia juga kecil, nggak yang jijik kayak anjing atau kucing gitu ya. Jadi abaikan aja sih. Disarankan sesering mungkin berinteraksi dengan mereka ya, biar mereka tuh jadi familiar gitu loh. Jadi sebaiknya sih kalau mau adopsi sugar glider itu dari mereka masih kecil atau masih joy gitu ya. Ketika mereka berusia 1,5 bulan kira-kira ya, atau 2 bulan, mungkin mereka jadi udah mulai bisa makan sendiri. Sebenarnya yang dewasa juga bisa sih, tapi akan lebih sulit untuk bisa bonding dengan kitanya gitu. Pasti lebih ekstra ya usahanya untuk bisa mereka jadi dekat sama kita gitu. Apalagi dari alam liar misalnya. Penglihatan dan penciuman yang sangat kuat. Jadi sesering mungkin deh kita bisa dekat sama sugar glider ya, biar bisa lihat kita, bisa cium bau kita gitu loh. Biasain itu. Sesering mungkin interaksi, komunikasi aja nggak apa-apa walaupun dia nggak ngerti gitu. Tapi kan mereka punya insting ya. Jadi mereka mungkin tahu gitu, ngerasain sih kalau ini baik nggak sih buat kita gitu kan. Binatang biasanya juga ada seperti itu kan. Oke, kalau misalnya dia suka di-pouch terus, kan suka susah keluar tuh, dipancing aja dia pakai makanan ya, dia pasti jadinya keluar sih. Tuh saat itu bisa dilus-elus kayak gitu. Kalau misalnya dari awal memang mereka suka keluarin suara crabbing ya, yang kayak gimana ya, saya nggak bisa niruinnya nih soalnya. Pokoknya suaranya tuh rame gitu kan. Yes, like that ya, kurang lebih ya. Kayak gitu, itu jadi tanda kayak pertahanan mereka gitu ketika merasa terancam atau nggak nyaman, marah, takut ya, itu ngeluarin suara kayak gitu dia mereka itu ya. Tapi ingat, nggak boleh takut karena kita kan mau deket sama dia gitu ya, jadi jangan takut deh. Dan kalau digigit pun jangan langsung ditarik kalau digigit. Jadi ya usahain aja deh, pokoknya kalau kita main sama mereka tuh siap-siap digigit, tapi berusaha sih pokoknya jangan sampai kita refleks gitu loh, langsung tarik gitu, jadi dia seneng. Dia akan nandain oh ini orang takut, nah dia akan bisa ngelakuin itu terus-terusan gitu loh. Jadi tahan aja, lagian kan kalau umur segini atau joy gitu nih, dia nggak terlalu sakit gitu loh gigitannya. Jadi ya pelan-pelan aja, ngelepasinya pelan-pelan kayak gitu. Kadang dia juga main-main sih gigitannya itu. Kalau yang dewasa memang mungkin ya lebih sakit, dan memang iya agak lebih sakit sih. Ada tips untuk berhentiin mereka gigit itu katanya sih, jadi jempol kita gitu ya, terus kukunya gitu, kita posisi kuku jempolnya itu ya ada di bawah gigi mereka gitu, karena yang tajam itu katanya sih bawah. Oke, jadi dengan posisi seperti itu mereka jadi agak susah ngegigitnya itu loh. Biarin aja sampai mereka capek dan bosen ngelakuin itu.
Jadi sering-sering aja interaksi gitu ya. Nah, sambil interaksi dengan mereka itu dilus-elus, kasih makan aja kayak gini, kasih makan gitu ya di jari kita. Jadi mungkin mereka akan lebih memilih untuk makan dong daripada ngegigit jari kita gitu loh. Sambil dilus-elus, kasih makan gini sering-sering. Jadi mereka juga bau kulit kita gitu loh, bau badan kita kayak gitu. Sering-sering aja kayak gini sambil dilus-elus, pasti mereka ngerasain oh ini baik ya gitu loh. Udah lama-lama mereka familiar juga gitu. Dan ada satu tips lagi untuk mereka jadi familiar sama kita itu, selain dia dengan cara-cara tadi, bisa juga dengan handuk kita atau baju kita gitu ya yang udah agak bau body kita gitu ya, tapi jangan yang kotor banget, yang basah atau gimana, itu bisa taruh di kandang mereka gitu loh. Tapi yang pasti harus kering dan jangan terlalu kotor banget juga. Kenapa? Karena takutnya ada bakteri-bakteri gitu loh yang ngundang kalau terlalu kotor. Ya itu sih salah satu caranya ya. Kadang biar gak gigit itu kita pegang di bagian bawah lehernya dia gitu loh. Nah jadi dia agak susah gigit kita kan. Setelah itu atau dimasukkan ke telapak tangan kita gitu. Mereka kan suka gelap tuh, jadi dilus-elus terus kita tutupin pakai telapak tangan, kedua tangan kita tuh ditutupin gitu loh. Mereka di dalamnya itu kan mereka suka tuh gelap ya, bisa dia lebih akan lebih tenang kayak gitu. Pokoknya sering-sering dilus-elus kayak gitu, dia lama-lama kayak gini udah familiar banget, bisa sampai tidur. Taruh aja di dada kita kayak gitu juga biar mereka ngerasain detak jantung kita gitu ya. Mereka akan lebih nyaman kayak gitu sih. Today, thank you so much for watching. And if you're new, if you're not to subscribe, like, and to do the comments below, and to share this video with your friends. Okay. Thank you, bye yang udah nonton. Jangan lupa subscribe terus di channel Don't Sugar forget to Mom. click the bell. Thank you, bye. Bye.